Dan beberapa warga pun kemudian memberikan kesaksian mengenai kemistisan gedung ini. Dan salah satunya menceritakan bahwa warga sekitar sudah tak asing lagi dengan hal-hal mistis tersebut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian tidak menonton video ini dan kalian akan diculik secara paksa. Wadaw. Oke. Hal mistis ini di Indonesia nggak akan ada habisnya. Sampai era modern zaman sekarang pun tidak akan pernah hilang. Kali ini gue akan membahas tentang berikut cerita mistis Gedung Biru Kalimalang. Gedung Biru Kalimalang yang konon katanya disebut angker. Hawa mistis terasa bagi warga maupun pengendara yang melintas jalan Kalimalang di wilayah Kecamatan Tambun, Selatan Kabupaten Bekasi. Atmosfer horor itu dipancarkan dari Gedung Biru Kalimalang yang merupakan sebuah gedung tua dibangun sekitar tahun 1990-an. Diberikan nama Gedung Biru karena warna gedung biru yang bercat biru. Selain itu, gedung tua ini juga masuk ke dalam deretan bangunan angker di Bekasi, dan pasalnya sering terjadi kejadian mistis dalam area tersebut. Kesan menyeramkan pun akan langsung terucap ketika melihat gedung tersebut. Secara langsung, gedung yang bercat biru itu terlihat kusam dan nampak begitu gelap, serta hawanya terasa lembab dengan aroma yang tak sedap. Berbagai kisah menyeramkan pun pernah dialami oleh warga sekitar. Warga menyatakan bahwa jika sudah malam, aura gedung ini sangat menyeramkan. Hal itu dikarenakan jika malam hari gedung biru ini terasa ramai, seperti ada sebuah aktivitas di dalamnya. Dan konon katanya di sekitaran gedung sering terlihat penampakan anak kecil bermain dan sosok wanita berbaju putih atau yang disebut kuntilanak. Suara tangisan anak kecil pun sering terdengar dari dalam gedung. Dan beberapa warga pun kemudian memberikan kesaksian mengenai kemistisan gedung ini. Dan salah satunya menceritakan bahwa warga sekitar sudah tak asing lagi dengan hal-hal mistis tersebut. Kesaksian lain datang dari seorang warga Jatimulya, Bekasi, yaitu Wirta. Kita sebut saja Wirta, yaitu berusia sekitar 40 tahunan. Awalnya gedung ini merupakan tempat biliar gitu loh. Tempat biliar, tempat-tempat tongkrong anak-anak muda gitu loh. Namun ketika beroperasi, pengelola serta pegawainya sering merasakan keganjilan gitu. Mungkin kita juga sering merasakan dalam lingkungan kita itu merasakan keganjilan hal-hal mistis gitu. Mungkin kalian pernah mengalami hal-hal mistis tersebut. Nah, dari sini pun pemilik gedung pun terpaksa harus menutup usahanya karena sering diganggu oleh makhluk halus. Diketahui dulu gedung tersebut pernah menjadikan lokasi bentrokan warga. Bentrokan tersebut itu mengakibatkan banyak warga yang mengalami luka, yang meninggal dunia. Kejadian itu pun kemudian diyakini sebagai awal mula mungkin ya terjadi hal-hal mistis di Gedung Biru ini. Dan
para supir taksi yang melintas gedung ini pun mungkin banyak yang melewati area tersebut merasakan keganjilan, hal-hal mistis gitu loh setiap melewati area-area tersebut gitu loh. Nah, ketika para supir taksi yang melintas gedung ini pun konon harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Jika tidak, maka akan didatangi penampakan wanita berbaju putih. Nah, kita nggak tahu ya kan. Gue dulu juga merasakan hal tersebut. Jika kita melintasi area-area angker gitu, dimanapun itu, kita mungkin pernah sering dibilang sama orang lain atau sama orang tua, bahkan sama saudara, kita sering dibilangin kalau kita melewati area tersebut kita harus membunyikan klakson 3 kali, atau ya sebisa-bisa kita aja gitu supaya kita tidak diganggu. Mungkin kalian bisa merasakan dari cerita ini, mungkin banyak hal ganjil di lingkungan kita gitu, mungkin tak kasat mata maupun kita sendiri